Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke materi DNS Server Authoritative Server. Nah, di sini terdapat 7 materi. Yang pertama, konsep authoritative DNS Server. Yang kedua, clone Debian untuk web server. Kemudian konfigurasi sound file, konfigurasi forwarding file, konfigurasi reverse file, verifikasi konfigurasi dan restart service, kemudian authoritative DNS server. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep authoritative DNS server. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang caching forwarding. Jika caching forwarding itu ada metode request ke Google, sedangkan di authoritative DNS server kita menghilangkan metode request ke Google. Jadi ketika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu local server sudah memiliki IP address tersebut. Jadi kita sudah setting IP addressnya di dalam local DNS server, yang mana itu tidak memerlukan metode untuk merequest ke google.com atau 8.8.8.8. Jadi kelebihannya kita bisa mempersingkat waktu dan mempercepat perequestan data untuk menuju ke suatu internet. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu clone Debian untuk web server. Kenapa kita harus melakukan cloning? Karena kita akan coba untuk melakukan authoritative DNS server, yang mana nantinya klien merequest sebuah domain dan local DNS server akan langsung menjawab beberapa IP address dari domain tersebut. Nah, di sini terdapat 2 server. Yang pertama ada local DNS server, yang kedua web server. Jadi nanti kita akan membuat klien ingin mengakses web server ini dengan cara merequest atau meminta domain dan IP address melalui local DNS server. Jadi kita akan menggunakan topologi ini. Ini terdapat klien yang mana nantinya klien akan mengakses web server yang baru ini ya, yang mana nanti kita cloning melalui Debian server. Nah, nanti yang akan menjadi lokal Debian servernya adalah server 1 atau Debian server. Jadi karena itu kita harus menduplikat Debian server ini, kemudian akan dijadikan sebagai web server. Nantinya kalian akan mengakses web server melalui lokal DNS server, yaitu server 1 Debian. Pada server Debian kita klik kanan, lalu clone. Ya, saya kasih web server, klik next. Ini full clone, kemudian next, finish. Kita start. Lalu di sini kita login dulu, cek IP address. Di sini untuk IP addressnya masih sama dengan server, yaitu 10.10.10.2. Ini kita bisa ganti dengan masuk ke root terlebih dahulu, /etc/network/interface, enter. Ifs and post3 ini static, lalu addressnya kita ganti menjadi 10.10.10.4, lalu kita ctrl xy enter, kita sistem ctl restart networking, kemudian IP address, IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.4. Di sini kita ping 8888. Nah, ini bisa ya. Kemudian kita ping google.com. Nah, ini juga bisa ya. Lalu kita nano /etc/hostname. Nah, di sini kita kasih 3 dan ctrl+x enter. Kemudian nano /etc/host. Ini kita ganti 3. Ini juga 3. Dan ctrl+x enter. Kemudian kita ping svr 3 strip Debian. Nah, ini bisa ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi sound file. Kita akan membuat 10.4 sebagai web server, lalu server Debian sebagai local DNS server. Kita harus menginstal bin 9 dulu di Debian server dengan perintah apt install bin 9. Ini di video sebelumnya saya sudah pernah menginstal bin 9 ya. Setelah itu kita ketikkan cd /etc/bin, lalu kita ls. Di sini ada banyak sekali file yang bisa kita gunakan untuk konfigurasi authoritative server. Pertama-tama kita akan
konfigurasikan forwarding zone pada nano named.conf.local. Nah, di sini terdapat konfigurasi yang masih masuk ke dalam komen. Dan kita akan konfigurasi forwarding zone, yang mana kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien. Kalian bisa ketikkan saja zone, kemudian nama domainnya, spasi kurung kurawal, enter, lalu tab satu kali, lalu ketikkan titik koma, kita enter, lalu tab satu kali, lalu ketikkan file /etc/db.anggita, lalu titik koma, enter, kurung kurawal, titik koma, kemudian enter dua kali, ketik zone 10.10.10.in strip add.arfa kurung kurawal, lalu enter, lalu tab, tipe master, lalu titik koma, enter, lalu tab, file /etc/bin/db.10 titik koma, enter, kurung kurawal, lalu titik koma, lalu kita cetak x, y, enter, kemudian kita masukkan perintah ini. Nah, pada materi sebelumnya kita belum membuat file di db.anggita dan db.10 ini ya. Kali ini kita akan membuat filenya dengan perintah cp db.local db.anggita, lalu ls. Nah, ini sudah ada ya. Kita coba nano db.anggita. Di sini sudah terdapat konfigurasinya, kita tinggal ganti saja. Di sini saya akan ganti menggunakan domain name saya. Lalu serialnya kita ubah menjadi 5. Lalu kita akan ubah ke ns1.anggita.com. Kemudian ini kita ganti ke 10.10.10. Kemudian ini kita hapus. Enter. 10.10.10.4. Enter. Kemudian ctrlx, enter. Kita coba cp db.1.7 db.10. Kita coba ls. Nah, di sini sudah ada filenya ya. Lalu kita nano.10. Lalu kita akan konfigurasi domain name-nya terlebih dahulu. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Kemudian di sini kita ganti 2 karena angka terakhiran IP address server Debian itu 2. Lalu kita bisa menggunakan parameter point untuk menentukan siapa web servernya. Lalu kita cetak ls, enter. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu verify konfigurasi dan restart service. Di sini kita coba cat db.10, kemudian cat db.anggita. Nah, ini berarti sudah berhasil tersimpan. Kemudian named checkzone anggita.com db.anggita. Oke, jika muncul seperti ini berarti sudah berhasil ya. Selanjutnya kita cek pada 10.10.10.4, enter. Oke, kita akan restart. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pengujian autoritatif DNS server. Kita akan melakukan pengujian lewat Ubuntu client. Sebelum itu kita harus melakukan konfigurasi resolver lagi agar bisa tersambung ke domainnya. Sudo nano/etc/resolve.conf. Kita tambahkan name server 8888. Untuk name server 88 kita beri pagar dulu ya. Kita enter 2 kali. Name server 10.10.10.2. Lalu kita ctrlx, enter. Lalu sudo dig anggita.com. Oke, sudah terjawab ya bahwa anggita.com itu suatu domain yang mana web servernya adalah 10.10.10.4 dan IP address ini diberikan oleh local DNS server dengan IP 10.10.10.2.
dan domain servernya adalah ns1.anggeta.com. Nah, di sini kita sudah berhasil pengujiannya.